Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Anjani, NIM 230101779. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat setengah putaran. Baik, langsung saja. Sifat-sifat setengah putaran yang dipelajari dalam bagian ini adalah hubungan antara setengah putaran dengan pencerminan dan involusi, seperti yang tertuang dalam teorema 3.2, yaitu apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Buktinya, misalkan sigma AP sama dengan P aksen, mu HP sama dengan P1, mu G P1 sama dengan P2. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari permisalan ini mendapatkan 1 mu G bundaran mu H P sama dengan P2. Yang kedua yaitu ada A titik tengah dari ruas garis P aksen. Yang ketiga ada H sumbu dari ruas garis P1, dan yang terakhir ada G merupakan sumbu dari ruas garis P1 P2. Selanjutnya, misal B sama dengan garis PP1 irisan H, C sama dengan garis P1 P2 irisan G. Perhatikan segitiga PBA dan segitiga PP1 P aksen. Karena PP1 sama dengan 2PB dan PP aksen sama dengan 2PA, maka PP1 PP aksen sama dengan PB dan PA. Akibatnya, segitiga PBA isomorfik dengan segitiga PP1 P aksen. Sudut PBA adalah sudut siku-siku, maka sudut PP1 P aksen juga suatu sudut siku-siku. Sehingga garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P aksen. Maka mengetahui bahwa G merupakan sumbu dari garis P1 P2 dan H merupakan sumbu dari garis PP1, dan G tegak lurus dengan H. Akibatnya garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P2. Karena garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P aksen dan garis PP1 tegak lurus dengan garis P1 P2, maka garis P1 P2 sama dengan garis P1 P aksen. Akibatnya P1, P2, dan P aksen terletak pada suatu garis yang tegak lurus pada garis PP1. Artinya P aksen terletak pada garis PP1. Selanjutnya, misalkan garis P2P irisan H sama dengan A1. Perhatikan sudut PBA1 dan segitiga PP1 P2. Karena sudut PBA1 kongruen dengan PP1 P2 yaitu sudut siku-siku, maka sudut PBA1 kongruen dengan PP1 P2. Tetapi mengetahui bahwa PP1 sama dengan 2PB. Akibatnya A1 merupakan titik tengah garis PP2. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, ketika G sumbu dari garis P1,
ke P2, maka P1 ke C sama dengan C ke P2. Karena P ke A1 sama dengan A1 ke P2, dan dari P1 ke C sama dengan C ke P2, maka garis C ke A sejajar dengan garis P1 ke P. Karena garis P1 ke P tegak lurus dengan garis P1 ke P2. C merupakan anggota garis P1 P2, maka garis C ke A1 tegak lurus dengan garis P1 ke P2. Selanjutnya yaitu mengetahui garis CA tegak lurus dengan garis P1 P2. Akibatnya garis C ke A sama dengan garis C ke A1. Karena A1 sama dengan H irisan garis C A1. A sama dengan H irisan garis C ke A, dan garis C ke A1 sama dengan garis C ke A, maka A1 sama dengan A. Akibatnya garis P ke A1 sama dengan garis PA, karena P2 sama dengan garis P1 ke P2 itu irisan dari garis P ke A1. Terus P aksen sama dengan garis dari P1 ke garis P2, irisan garis P ke A, dan garis P ke A1 sama dengan garis PA, maka sigma AB sama dengan mu G bundaran mu H P. Untuk semua P anggota V, jadi sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Yang selanjutnya di sini ada teorema, yaitu teorema 3.3. Apabila G tegak lurus dengan H, maka mu G bundaran mu H sama dengan mu H bundaran mu G. Ini tuh kayak kebalikannya gitu. Ya, di sini ada buktinya. Misalkan A sama dengan G irisan H, karena G merupakan tegak lurus dengan H, maka mu G bundaran mu H sama dengan sigma A, dan mu H bundaran mu G sama dengan sigma A. Jadi mu G bundaran mu H sama dengan mu H bundaran mu G. Kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu teorema 3.4. Setiap setengah putaran adalah involusi. Bukti yaitu ambil sembarang setengah putaran sigma A. Kita akan membuktikan sigma A involusi, yaitu sigma A inverse sama dengan sigma A. Kemudian ambil dua garis G dan H sehingga A sama dengan G irisan H dan G tegak lurus dengan H. Berdasarkan teorema 2.3, sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Kita memperoleh sigma A inverse sama dengan mu G bundaran mu H inverse sama dengan, kemudian sama dengan mu H inverse bundaran mu G inverse. Kemudian hasilnya mu H bundaran mu G sama dengan sigma A. Sebabnya yaitu H tegak lurus dengan G dan A sama dengan G irisan dari H. Jadi inverse A adalah involusi.
Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan setengah putaran. Hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius dituangkan dalam teorema berikut ini, yaitu teorema 3.5. Apabila A, B, dan P, X, Y sebaran titik, maka sigma AP sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Buktinya yaitu misalkan Q X0, Y0 sama dengan sigma AP, maka A merupakan titik tengah dari garis PQ, sehingga dapat menghubungkan yaitu A sama dengan X ditambah X0 per 2 dan B sama dengan Y plus Y0 per 2. Apabila diselesaikan didapat persamaan X0 sama dengan 2A min X dan Y0 sama dengan 2B min Y. Jadi sigma A P sama dengan 2A min X, 2B min Y untuk setiap P, X, Y. Untuk lebih memahami persamaan setengah putaran yang dituangkan dalam teorema 3.5, kita akan mempelajari contoh 3.2. Nah, langsung saja ke contoh 3.2. Buktikan teorema 3.2 dengan menggunakan teorema 3.5. Nah, penyelesaiannya yaitu ambil garis G sebagai sumbu X dan garis H sebagai sumbu Y. Akibatnya apabila A sama dengan G irisan H, maka A0,0 ambil titik sembarang P, X, Y berdasarkan teorema 3.5 akan mendapatkan bahwa sigma AP sama dengan sigma 0,0. Jadi X, Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi X dan 2 dikali 0 dikurangi Y. Maka hasilnya min X, min Y. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi hasilnya tinggal min X, dan yang satunya lagi 2 dikali 0 juga 0, dan hasilnya tinggal yang min Y. Berdasarkan teorema 2.6, bagian A dan B akan didapatkan mu H P sama dengan mu H X, Y sama dengan min X, Y. Dan ini untuk yang mu H, dan untuk yang mu G itu hasilnya X, min Y. Jadi kebalikannya. Sehingga mu G bundaran mu H P sama dengan mu G itu mu H dikalikan P. Kemudian mu G mu H dikali X, Y. Nah, P-nya itu berubah menjadi titiknya, yaitu titik X, Y. Kemudian hasilnya mu G min X, Y. Dan hasil akhirnya yaitu min X, min Y. Berdasarkan yang diperoleh dari cara 1 dan cara 2, dapat disimpulkan bahwa sigma AP sama dengan mu G bundaran mu H P untuk setiap P, X, Y. Jadi sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian
sampean, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.